Hai guys, welcome to our channel PBS Channel, bincang-bincang santai bersama kami berdua. Saya Violina Reika dan saya Melia Dayani. Baik, kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Biologi. Nah, di sini kami akan membahas nih pengalaman-pengalaman kami mengenai selama kita perkuliahan PPG Prajabatan ini ya Kak. Sebelumnya PPG Prajabatan ini teman-teman pada tahu juga kan, PPG Prajabatan ini kan program yang dilaksanakan setelah kita lulus nih sarjana atau diploma 4 ya Kak. Baik itu teman-teman yang udah kuliah sarjana maupun diploma 4, lalu baik dari teman-teman yang di pendidikan maupun non kependidikan. Kemudian setelah kita kuliah nanti kita dapat sertifikat pendidik, kemudian ketika ikut CPNS maupun P3K ya kan Kak, nanti kita dapat poin skor maksimal 500 tuh ketika udah sampai di tahap SKB. Nah, untuk mencapai itu pasti banyak Kak pengalaman-pengalaman kita di ini. Nah, jadi kami nanti akan membahas pengalaman-pengalaman di selama kita kuliah PPG Prajabatan ini. Karena itu udah melalui ya Kak, kayak dianalogikan kayak kita mendaki gunung, melewati lembah, terus udah disitu mungkin ngerjain tugas ya Kak. Iya. Aduh. Tapi sebelumnya Kak, menurut Kak seberapa penting sih Kak mengikuti PPG ini Kak? Pentingnya PPG ya Lin ya. Nah, kalau menurut Kak pribadi sih tentu sangat penting ya. Karena dengan kita mengikuti PPG ini, tentu kita banyak mendapatkan manfaatnya. Yang pertama tentu kita akan dapat yang namanya sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik nanti kalau kita udah misalnya yang kayak Ali sampaikan tadi, kalau kita tes CPNS atau P3K, kita pas tahap SKD, nah nanti kita udah lulus SKD, nanti kita lebihnya nanti ada poin 500 tadi kan poinnya. Nah, kemudian kalau ada sertifikat pendidik, kalau kita udah jadi guru, tentu kita akan mendapatkan tunjangan nanti kan, tunjangan profesi, nah begitu. Nah, kemudian dengan PPG ini kita akan lebih dipersiapkan matang menjadi seorang guru, menjadi guru yang lebih kompeten. Nah, seperti yang semua kita tahu ada 4 kompetensi guru kan yang harus dimiliki. Nah, jadi seperti kayak kompetensi pedagogi, sosial, kepribadian, dan profesional. Iya betul, profesional ya. Nah, jadi emang di PPG itu kita lebih dibekali gitu, tambah lagi dengan pengalaman-pengalaman PPL nanti kan. Nah, apalagi di tahun yang sekarang ya, di abad 21. Nah, di abad 21 berarti peserta didiknya karakteristiknya lebih banyak gitu kan, lebih melek dengan teknologi. Jadi kita nanti di sini di PPG ini akan dipersiapkan untuk mengajar disesuaikan dengan karakteristik dirinya, sesuai dengan arahan dari kurikulum Merdeka. Nah, jadi itu menurut Kakak. Nah, kalau menurut Alin sendiri gimana sih pentingnya PPG untuk seorang guru gitu? Baik, kalau menurut Alin sama juga Kak dengan pendapat yang udah Kakak sampaikan tadi. Iya. Kita bisa mengasah lagi nih Kak, kayak 4 kompetensi guru tadi, kemudian kita dapat sertifikat pendidik, kemudian dapat gelar ya Kak tadi juga. Terus tunjangan yang lupa. Oh iya, kita dapat jadi guru ya. Iya, kita udah jadi guru, kita dapat tunjangan juga kan Kak. Kalau udah dapat nih sertifikat pendidik nih. Nah, tapi ya Kak, untuk mendapatkan itu tuh pasti nih kita harus melalui dulu perkuliahan ya, ada tahap prosesnya ya. Jadi Kak, selama Kakak proses ini kan pasti ada hal yang menyenangkan dan tidak. Kira-kira pengalaman yang menyenangkan apa sih Kak, pengalaman menyenangkan selama Kak menjadi mahasiswa PPG? Pengalaman Kakak selama menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, nah itu yang menyenangkannya itu pertama tentu karena kita kuliah, kita dibimbing oleh seorang dosen gitu. Berarti kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru gitu kan. Nah, bisa juga berbagi pengalaman, sharing dengan dosen. Kemudian karena kita kuliah itu nggak sendiri, nah tentu kita mendapatkan teman-teman yang baru. Nah, bisa berbincang, berbagi pengalaman juga tentunya. Kemudian yang ketiga, yang excited bagi kakak ya, mungkin karena kakak terbiasa dengan hal tersebut. Ketika pertama masuk kali ke ruangan PPG atau lab PPG namanya ya, di situ kakak merasa excitednya karena kita itu sudah disiapkan masing-masingnya itu PC satu orangnya. Jadi apabila mahasiswa terkendala dengan laptop pribadinya bisa menggunakan PC gitu kan. Nah, kemudian
dilengkapi juga dengan smartboard kan atau papan tulis kencang kan Lin, berapa inci ya tinggal lagi Pusat ya nggak inci lagi media ya, bisa jadi meter ya. Nah jadi kalau kita biasa dulu kan cuma pakai papan tulis kan, nah tapi kan sekarang pakai smartboard, nggak perlu kita pakai infocus buat nampilin PPT ataupun video gitu kan. Jadi langsung saja dibuka, nanti dihubungkan pada aplikasinya, kemudian kita juga bisa mendengarkan video, slide presentasi. Kemudian juga kita juga bisa menulis di sana, ada hal yang penting mau dituliskan di sana langsung juga bisa. Nah itu sih Lin, menurut kakak hal yang menyenangkan selama menjadi mahasiswa PPG. Nah kalau menurut Alin sendiri, gimana apa yang menyenangkan bagi Alin gitu selama menjadi mahasiswa PPG Prajabatan? Kalau Alin, hal yang paling menyenangkan itu sama kayak kakak sampaikan tadi, dapat teman baru, dapat ilmu baru, terus bertemu dengan dosen-dosen yang sangat berkompeten di bidang pendidikan gitu kak. Apalagi juga ilmu sarana prasarana ya kak, di kampus kita yang keren yang kak sampaikan tadi, ada PC tiap kita, terus ada smartboard yang kita nggak perlu lagi pakai infocus, terus bisa nulis di situ juga, menggambar. Itu sih hal yang menyenangkan yang Alin juga rasakan gitu. Kira-kira udah berapa lama ya kak kita kuliah nih kak? Kalau dihitung-hitung itu kayaknya udah kurang lebih 4 bulan ya, karena kita mulainya dari bulan Oktober. Kak, selama 4 bulan ini iya ya kak, banyak ya kak hal yang menyenangkan yang tidak kita rasain selama 4 bulan ini. Jadi kan menyenangkan kan nih kak, pasti ada yang tidak menyenangkan kak, atau tantangan kakak selama perkuliahan. Kira-kira apa tuh kak tantangan atau yang kurang menyenangkan ketika selama menjadi mahasiswa PPG kak? Oke. Tantangan yang kakak rasakan selama menjadi mahasiswa PPG ya, yang pertama itu lebih ke waktu ya Lin ya, karena Alin kan juga tahu kakak sudah berkeluarga, nanti udah ada suami, kemudian alhamdulillah kakak juga udah punya anak, jadi 2 tahun sekarang umurnya, 2 tahun 2 bulan ya. Nah kemudian tantangan yang berat bagi kakak itu yang terasa berat itu pas awal kali perkuliahan, karena pas awal kali perkuliahan itu kan si baby kakak kan terbiasa kakak tinggal, kemudian dia masih program ASI kan, belum genap 2 tahun, jadi sebenarnya sih program ASI-nya itu udah kakak program sebelum bulan-bulan sebelumnya, biasanya dalam 1 hari itu dia 5 kali 4 kali mimiknya, jadi udah kakak atur, jadi udah kakak biasakan dikurang-kurangi. Jadi yang beratnya itu ketika kakak menyapih dia yang benar-benar kakak stop gitu kan, jadi ada efeknya ke kakak gitu kan, ada efeknya ke dia, jadi itu sih yang bagi kakak terasa beratnya, karena ketika setelah kakak menyapih itu ada yang hilang dari diri kakak, jadi galau gimana gitu rasanya kan seorang ibu gitu kan, biasa sama anaknya gitu kan. Nah kemudian dari segi itu kalian bagaimana bagi tugas dengan anak, dengan membagi waktu dengan anak, bagi waktu dengan tugas. Nah kalau dengan suami kan seolah bisa lah ya, dia mengerti alhamdulillah. Nah yang susahnya itu ya dengan tugas, apalagi LMS ya Lin ya. Tambah lagi kita PPG dibarengi dengan langsung PR, nah belum lagi tugas-tugas dari sekolah. Nah itu sih menurut kakak tantangan tersendiri yang kakak rasakan. Tapi sejauh ini kakak kakak bersyukur saja, karena kalau kakak bandingkan dengan teman-teman kakak, nah itu malahan ada yang sudah berkeluarga, sudah punya 2 orang anak kan, berarti kan beda lagi kondisinya, beda lagi cara dia untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah apalagi ada juga yang udah punya anak lagi hamil gitu kan, hamil besar malahan kan. Nah jadi itu jadi kakak anggapnya bersyukur saja gitu kan, masih ada, kalau kakak berkaca ke situ berarti nggak ada kata mengeluh gitu, masih ada teman-teman yang lebih keadaan itu lebih darurat gitu daripada kakak gitu ya. Masya Allah sekali ya kak, tantangan kakak nih karena dibarengi dengan menjaga anak, terus dengan menjadi mahasiswa PPG, mengerjakan tugas. Nah itu ya guys, untuk kita yang masih single itu jangan suka ngeluh, tiap sebentar pengen healing gitu kan. Jadi kita harus nih ibu-ibu yang mengikuti perkuliahan PPG pun yang sedang menyusui, menyapi, kemudian ada juga yang masih lagi hamil gitu kan. Jadi kami yang single nih harus nih kak membagi waktu ya. Iya. Kira-kira kak gimana ya kak cara kak membagi waktu ketika harus dengan anak, dengan tugas gitu? Gimana cara kak membagi waktu itu kak? Sebenarnya kan pada apapun kegiatan atau jadwal yang akan kita jalani, intinya kan sebenarnya di manajemen waktu ya Lin ya. Tapi kalau kakak pribadi sebenarnya keteteran juga kan, apalagi dengan LMS tadi itu kan banyak tugasnya ya. Selesai satu lagi ada yang menunggu kan, kalau ibarat bahasa
Minang ya kan, kata tumbuh hilang berganti atau mati satu tumbuh seribu gitu kan, nggak habis-habis gitu tugas LMS-nya gitu. Jadi ya manajemen waktu itu yang paling tepat ya. Tapi kalau kakak pribadi, kakak cara ngaturnya, karena kakak tadi seorang ibu ya, jadi kakak setelah kuliah sore ataupun setelah PL atau sekolah yang berarti kan sore. Nah karena kan kakak sama ibu kakak juga di kos, tapi bibi kakak juga di kos gitu kan, jadi gantian kan mengasuhnya. Jadi pas sore itu waktu kakak emang belum ada ngerjain tugas dia, jadi masih fokus dengan baby kakak. Jadi ketika dia sudah bobo malam, nah disitulah kakak baru bisa ngerjain tugas. Nah kalau dia nanti tiba-tiba malam bangun lagi gitu kan, terpaksa tugasnya di stop dulu. Jadi emang sering kakak itu begadang gitu, jadi kurang istirahat dan kurang tidur, jadi gitu. Nah pertama berarti yang poinnya manajemen waktu ya Dina. Nah yang kedua tentu support system. Nah support system di sini paling bagus juga ya buat apa pengaruhnya bagi kita, baik support system dari diri sendiri maupun dari luar. Kalau dari luar mungkin orang terdekat, nah kalau kakak berarti punya suami, berarti dari suami kakak, kemudian dari keluarga kakak juga. Tapi sebaik-baiknya support system tentu yang paling baik itu dari diri sendiri. Sehebat apapun orang luar mempengaruhi kita, tapi kalau niat kita itu yang memang nggak ada, ya memang nggak ada gitu kan. Nah selanjutnya yang ketiga itu apa, mewaraskan diri ya. Jangan sampai dengan banyaknya kegiatan kita sampai stres yang berlebihan gitu kan, jadi tetap mewaraskan diri gitu kan. Selanjutnya jangan lupa istirahat dan makan dan minum yang cukup. Nah, gitu sih itu kakak. Iya, itu ya kak, cara kak membagi waktu tuh. Ingat ya guys, di kita yang paling penting tadi manajemen waktu ya kak, terus support system, menjaga kewarasan diri kita, terus makan makanan yang bergizi, terus minum yang cukup. Apalagi kita perkuliahan itu ya kak, di ruangan ber AC juga, jadi minum harus cukup gitu. Nanti takutnya dehidrasi juga ya kan kak, bisa sakit habis itu. Itu sih kak. Jadi itu ya guys, untuk kita yang ini support sistemnya dari diri kita sendiri yang paling penting. Karena tujuan kita ikut PPG itu diingat lagi untuk apa kita ikut, terus jadi itu menjadi motivasi ya kak, motivasi diri sendiri itu penting. Sebenarnya masih banyak lagi nih pengalaman-pengalaman yang mau kita bahas, tapi apalagi mengenai LMS ya. Iya, LMS kalau dibahas LMS tuh kayak banyak sekali kak yang mau dibahas, karena banyak alur yang dikerjain ya kak di LMS tuh. Kira-kira kak mungkin sampai sini aja dulu kak, yang bisa ditanyain. Mungkin ada kira-kira kak yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mau ikut atau yang lagi sedang kuliah juga kayak kita. Yang mau kak sampaikan nggak ada sih, cuman apa, bagi rekan-rekan PPG Prajabatan Gelombang 1. Nah mari kita hijaukan LMS kita yang masih abu-abu, kemudian Juni 2023 lulus semua. Amin. Baik, cukup dari kami, sekian, terima kasih. Saya Violinda Reika Dan saya Nelia Dani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.